Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya. Hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Pembinaan Anak Jalanan berbasis seni musik angklung untuk membentuk kepercayaan diri anak jalanan. Studi ini pada anak jalanan di alun-alun Majalaya, yang bertepatnya tempat penelitian ini adalah di Yayasan Anur Ibun. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ujang Kosmara, NIM saya 19105052, dan dosen pembimbing saya yang pertama adalah Prof. Dr. Hajah Arifah Arianto MPD dan juga Dr. Haji Sri Nurhayati MPD. Baik, yang pertama dari hasil penelitian yang saya kaji yaitu ada latar belakang. Latar belakang di sini yang pertama ada rasa takut dan resah masyarakat Kecamatan Majalaya akan kehadiran anak jalanan. Yang kedua, hadirnya fenomena yang kurang menguntungkan bagi masyarakat seperti meningkatnya jumlah pengangguran, rawannya perilaku seks bebas, narkoba, dan juga tingginya tingkat kriminalitas. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan anak jalanan yang bisa dikategorikan rendah sekali. Itu yang melatar belakangi penelitian saya, penelitian di Yayasan Anur, khususnya targetnya adalah anak jalanan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan kondisi objektif penyelenggaraan model pembinaan anak jalanan berbasis keterampilan seni musik angklung untuk membentuk kepercayaan diri anak jalanan alun-alun Majalaya di Yayasan Anur Ibun. Yang kedua yaitu mengembangkan model, mengembangkan model pembinaan berbasis keterampilan seni musik angklung untuk membentuk kepercayaan diri anak jalanan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan efektivitas model pembinaan berbasis keterampilan seni musik angklung untuk membentuk kepercayaan diri anak jalanan alun-alun Majalaya. Nah, baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu adalah Research and Development atau R&D. Yang kedua adalah subjek penelitian, yang mana subjek penelitian ini targetnya adalah anak jalanan yang terakomodir di alun-alun Majalaya. Lokasi penelitian yaitu di Yayasan Anur Ibun. Yang selanjutnya instrumen pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi. Hasil pembahasan. Alhamdulillah dari beberapa penelitian yang saya kembangkan di Yayasan Anur, yang pertama ada kondisi awal. Kita tahu kondisi awal yang awalnya yang dirasa oleh masyarakat dan yang dilihat oleh perkembangan anak jalanan. Yang pertama adalah minimnya kepercayaan diri karena menutup diri. Mereka tidak bisa membuka diri kepada halayak umum, hanya bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan komunitasnya sendiri. Yang kedua yaitu minimnya pengetahuan dan pendidikan. Nah, anak jalanan rata-rata mereka tidak lulus sekolah formal. Mereka lulus SD sudah bagus. Rata-rata mereka putus sekolah dari SD-nya. Maka kondisi awal ini membuat saya tergerak untuk pengembangan model pembinaan ini. Yang ketiga, anak jalanan yang meresahkan masyarakat. Beberapa sudut kota diisi oleh beberapa anak jalanan yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga kondisi ini tidak mungkin dibiarkan oleh komunitas terkait, komunitas yang peduli tentang sosial ataupun pemerintah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini mengidentifikasi semua masalah yang terjadi di lapangan, baik secara yang dilakukan oleh anak jalanan maupun melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu proses. Proses di sini tahapannya yaitu ada perencanaan,
pelaksanaan, hasil, hambatan, dan daya dukung. Perencanaan dimulai dari kita masuk terkoordinir dengan anak-anak jalanan, terus kita mengajak mereka, kita juga lebih akrab dan harus masuk sehingga kita bisa diterima oleh keberadaan kita bisa diterima oleh mereka. Kalau kita tidak masuk, mereka tidak akan bisa menerima kita. Selanjutnya itu proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan di mana proses ini tidak lama, hanya beberapa bulan saja. Namun yang pertama ada pembinaan tahap awal dan revisi-revisi, terus analisa, sehingga dimunculkan atau dihasilkan sebuah output model pembelajaran. Yang ketiga yaitu hasil. Alhamdulillah, untuk hasil dari pembinaan anak jalanan, mereka sangat antusias, mereka sangat berubah. Yang tadinya tertutup, mereka bisa terbuka sehingga komunikasi terjalin dengan lancar. Penghambat dan daya dukung. Penghambat dan daya dukung di sini memang tidak mudah dilakukan proses pengrekrutan pembinaan anak jalanan, khususnya untuk yang baru. Dan pendukung, alhamdulillah, pembinaan di Yayasan An-Nur Ibun, pembinaan anak jalanan di Yayasan An-Nur Ibun didukung oleh daya dukungnya sangat banyak sekali. Yang pertama ada daya dukung dari intern, dari staf atau pengajar atau pelatih, tidak begitu sulit mencarinya. Pelatih angklung tidak begitu sulit. Dan yang dari ekstern yaitu support dari PT Pertamina atau CSR Pertamina, yang mana PT CSR Pertamina sangat mendukung sekali program keluar dari zona nyaman anak-anak jalanan. Selanjutnya yaitu hasil akhir. Hasil akhir yang pertama adalah terbentuknya kepercayaan diri dan dalam bersosialisasi, berprestasi, dan motivasi. Ya, selanjutnya yaitu terjadinya peningkatan pengetahuan dan pendidikan paket B dan C. Hasil dari pembinaan, mereka sudah mempunyai usaha baru dan meninggalkan jalanan. Kesimpulan, yang pertama, perencanaan pembinaan yang dilakukan Yayasan An-Nur Ibun mulai dari merancang, melaksanakan pembinaan, dilanjutkan dengan validasi serta penerapan program pembinaan, dan terakhir melakukan evaluasi. Dalam hal ini, anak jalanan sudah melaksanakan pembinaan dengan baik, menguasai keterampilan seni musik angklung, dan berdampak kepada kepercayaan diri. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan Yayasan An-Nur Ibun berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari peran pembina, pelatih, dan peserta yang mengedukasi, menyampaikan, dan membantu peserta pembinaan sangat baik, terencana dan terukur, juga mempunyai kompeten. Yang ketiga yaitu pembinaan dilakukan berdampak positif terhadap anak jalanan untuk membentuk kepercayaan diri, peningkatan keterampilan, pemahaman, motivasi hidup yang ditujukan oleh adanya jenis usaha baru yang mereka pilih, bukan lagi mengamen, melainkan usaha yang bisa mengangkat nilai sosial derajat mereka dari awal, memupuk kepercayaan diri anak jalanan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Presentasi singkat ini mengenai pengembangan model pembinaan anak jalanan berbasis keterampilan seni musik angklung untuk membentuk kepercayaan diri anak jalanan alun-alun Majalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.